Di sini saya Victor Marcelino, selamat datang di channel saya. Jadi saya akan mengajak kalian ke salah satu museum yang paling ikonik dan menyimpan banyak sejarah Jakarta, yaitu Museum Sejarah Jakarta atau biasa disebut Museum Fathahillah. Di sini ada berbagai koleksi sejarah dan kita akan menikmati suasana nostalgia yang sangat khas dari museum ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai perjalanan kita. Oke, jadi yang bisa kalian lihat di sini ada area interaktif yang dimana di sini itu menampilkan sebuah film singkat tentang sejarah dari Museum Sejarah Jakarta atau Museum Fathahillah ini. Jadi ini bisa membantu kalian memahami sedikit-sedikit lah tentang sejarah dari Museum Fathahillah ini. Oke, jadi di sini Museum Fathahillah itu juga mengadakan fasilitas peta digital ya, yang bisa diakses dengan QR, sehingga kalian cukup mengarahkan kamera kalian ke QR yang tersedia di museum ini, lalu kalian sudah bisa mengakses peta digital tersebut. Oke, jadi di sini ruangan ini ada berbagai koleksi. Jadi yang pertama itu ada mimbar dari Masjid Kampung Baru. Selanjutnya itu ada tombak, ada koleksi tombak yang digunakan untuk berperang. Terus di sini juga ada lukisan yang dibuat oleh Sujojono yang waktu itu ditugaskan oleh Ali Sodikin yang merupakan Gubernur DKI Jakarta. Jadi lukisan itu menjadi bagian dari peresmian Museum Sejarah Jakarta. Oke, selanjutnya di belakang saya ini ada meriam Cirebon yang dulu itu digunakan
untuk melawan penjajah Portugis. Jadi meriam ini tuh sudah ada dari zaman Majapahit dan digunakan kembali untuk mengimbangi armada kekuatan militer Portugis. Oke, di sebelah kanan saya ada sebuah miniatur dari kota Batavia pada tahun 1650. Dan di belakang saya itu ada proyektor yang menampilkan sejarah dari terbentuknya Batavia atau perkembangan dari kota Batavia. Oke, sekarang di sebelah kiri saya itu ada koleksi senjata api yang dulu itu sejarahnya ditemukannya bubuk mesiu dari Cina dan digunakan oleh bangsa Mongol atau tentara Mongol untuk kebutuhan mereka menginvasi wilayah Jepang. Di sini ada miniatur dari kapal VOC yang digunakan untuk membawa rempah-rempah dari Batavia hingga ke negara-negara lain. Dan fun fact-nya ini pernah diperintahkan untuk membawa gerbang Batavia. Namun saat melewati perairan Australia, kapal ini karam bersama pintu kota Batavia. Oke, selanjutnya ini ada batu yang digunakan untuk melakukan perjanjian antara Sunda dan Portugis yang pada tahun 1522. Oke, jadi di sini juga ada penyangga ruangan yang dibuat pada abad ke-18. Oke, jadi di sini ada tulisan Belanda yang di sini ada Studuis yang artinya itu balai kota atau balai kota Batavia. Dan gedung ini itu dimulai pembangunan pada tahun 1707 pada tanggal 25 Januari dan di bawah Gubernur Johan van Horn dan selesai di bawah pimpinan Gubernur Van Riebeeck pada tanggal 10 Juli 1710. Oke, jadi di sini ada periodisasi proses di mana Kalapa menjadi Jakarta. Di sini itu pada tahun 1926 sampai dengan 27 Sunda Kelapa dilakukan oleh Fatahillah. Dan 1696 pada 27 Juni armada kapal Belanda itu di bawah pimpinan Cornelis de Houtman tiba di Banten dan kemudian pada 13 November tiba di Sunda Kelapa. Dan 1610 VOC mulai membangun kantor di tepi sungai Ciliwung dan Inggris juga melakukan hal yang sama. Dan pada 1619 Belanda itu mulai mengambil kota yang dikosongkan dan mulai membangun Batavia. 1942 nama Batavia diubah menjadi Jakarta. Dan pada 1974 bangunan ini atau yang dulu itu disebut sebagai Studies Balai Kota Batavia itu dijadikan Museum Sejarah Jakarta oleh Gubernur Ali Sadikin yang saat itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dan proses perubahan Kalapa menjadi Jakarta itu terjadi dalam zaman atau periodisasi kolonial. Jadi di sini ada alat batu dari zaman bercocok tanam atau zaman Neolitikum. Jadi ini merupakan ada kapak atau beliung yang digunakan oleh manusia pada zaman dulu untuk bercocok tanam dan menanam tanaman mereka. Oke, jadi di sini ada berbagai contoh dari batu yang digunakan untuk membuat alat batu seperti kapak dan beliung. Jadi dari yang terkecil hingga terbesar itu ada ya, dan bentuknya mirip. Oke, dan di sini ada cara pembuatannya. Jadi cara pembuatannya itu kalian harus memahat bebatuan, memecahkan bebatuan, memahatnya sehingga berbentuk seperti sebuah kapak atau beliung.
kita berada di lantai 2, di mana di sini menyimpan berbagai miniatur dan koleksi-koleksi antik seperti meja, kursi, dan lemari dan sebagainya. Nah, di sini juga ada fasilitas jadi di museum ini ada tampilan 3D dari Museum Sejarah Jakarta ini. Di sini kalian bisa melihat berbagai ruangan yang ada di Museum Sejarah Jakarta ini. Misalnya di sini ada penjara bawah tanah, kita klik. Nah, bisa terlihat bagian-bagian mana saja yang menjadi penjara bawah tanah ini. Oke. Ini juga bisa kalian mengganti bahasa juga bisa. Nah, oke, di sini ada uang setelah kemerdekaan ya. Dan di sini namanya itu adalah ori. Jadi tujuan pemerintah untuk membuat mata uang ori ini adalah menunjukkan bahwa negara itu punya kedaulatan dan membuat mata uang asing yang beredar itu tidak berlaku lagi. Dan ini adalah mata uang asingnya. Ada mata uang koin dan mata uang dalam bentuk kertas. Sekarang kita sampai di daya tarik utama dari Museum Sejarah Jakarta, yaitu penjaranya yang digunakan untuk menahan para tahanan politik atau para tahanan pribumi. Ya, nah di sini itu merupakan bagian dalam dari penjara ini. Di sini ada bola-bola besi yang digunakan untuk mengikat kaki para tahanan agar mereka tidak luasa bergerak gitu. Di sini banyak ya. Dan informasi tambahannya di sini diisi oleh 20 hingga 50 orang. Dan di sini juga terdapat penjaga atau tour guide yang akan menjelaskan tentang sejarah dari Museum Fathahillah ini. Bagi kalian yang beragama muslim, jadi di sini Museum Fathahillah itu juga mengadakan fasilitas sekolah ya. Jadi kalian bisa beribadah di sini. Jadi di sini itu juga ada fasilitas toilet ya. Bagi kalian yang ingin mengerja atau berpesta, bisa ke toilet yang ada di Museum Sejarah Jakarta ini. Selain musola dan toilet tadi, di sini juga terdapat fasilitas kantin dan ruang teater. Dan di sini terdapat tempat parkir atau lahan parkir yang bisa dibilang tempat parkir tersebut masih kurang luas, tapi terdapat kantin atau warung dalam tempat parkir tersebut. Nah, untuk aksesibilitasnya sendiri, kalian bisa datang ke Museum Sejarah Jakarta ini dengan naik transportasi umum seperti Transjakarta ataupun KRL. Untuk KRL kalian bisa turun di stasiun kota, dan untuk Transjakarta kalian bisa turun di halte Kali Besar dengan menaiki koridor 1, koridor 1A, 12, 12A atau maupun 12B. Jadi aksesibilitasnya sendiri itu sudah cukup mudah terjangkau ya untuk Museum Sejarah Jakarta ini. Oke, sekian penjelajahan kita hari ini di Museum Sejarah Jakarta. Seperti yang teman-teman lihat tadi, itu banyak peninggalan dari zaman Neolitikum hingga zaman periodisasi kolonialisme yang ada di Museum Sejarah Jakarta. Karena memang museum ini menyimpan banyak benda-benda atau koleksi bersejarah yang sangat berharga. Jadi sekian video saya hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian, terima kasih.